Bayangkan ini, Musa berada di puncak Gunung Sinai, diselimuti awan dan kemuliaan Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Dia berada di hadirat yang maha kuasa, menerima hukum yang akan menjadi pedoman bagi umatnya. Di tangannya, dia memegang 2 loh batu yang ditulis dengan jari Tuhan sendiri. Ini adalah momen puncak perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel yang baru saja dibebaskan. Musa turun dari gunung, hatinya penuh dengan harapan, siap untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Tetapi pemandangan yang menyambutnya di kaki gunung bukanlah pemandangan yang dia harapkan. Suara sorak-sorai dan nyanyian terdengar, bukan puji-pujian kepada Tuhan, melainkan keriuhan pesta pora yang liar. Dan di tengah-tengah perkemahan berdiri sesuatu yang mengerikan, sebuah patung anak lembu emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Orang-orang menari di sekelilingnya, membungkuk menyembah, mempersembahkan korban, dan berseru, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Hati Musa hancur, kemarahan yang kudus membara dalam dirinya. Bagaimana mungkin setelah semua mujizat yang mereka saksikan, terbelahnya Laut Merah, mana dari surga? Bagaimana mungkin mereka begitu cepat berpaling dari Tuhan yang hidup? Matanya mencari Harun, saudaranya sendiri, imam besar yang dia percayakan untuk memimpin selama dia pergi. Dan di sanalah Harun berdiri di antara orang-orang yang bersukaria. Dengan amarah yang meluap, Musa melemparkan kedua loh batu itu dari tangannya. Prasasti berharga itu hancur berkeping-keping di kaki gunung, sebuah simbol yang menyakitkan dari perjanjian yang telah dilanggar oleh bangsa Israel. Dia berjalan lurus ke arah patung anak lembu emas itu. Tanpa ragu, dia mengambil patung itu, melemparkannya ke dalam api sampai meleleh, menggilingnya sampai menjadi debu halus, lalu menaburkannya ke dalam air dan memaksa bangsa Israel untuk meminumnya. Sebuah pelajaran pahit tentang akibat dari penyembahan berhala. Kemudian Musa menghampiri Harun, "Apa yang telah diperbuat bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang begitu besar atas mereka?" tanyanya. Harun dengan gemetar mencoba membela diri. Dia menjelaskan bagaimana orang-orang mendesaknya, menuntut seorang dewa untuk memimpin mereka, karena Musa tak kunjung kembali. Dia berkata bahwa dia hanya mengumpulkan emas dari mereka, melemparkannya ke dalam api, dan entah bagaimana keluarlah anak lembu ini. Sebuah alasan yang lemah di hadapan dosa yang begitu besar. Tuhan sangat murka. Dia memberitahu Musa bahwa dia akan memusnahkan bangsa yang tegar tengkuk ini dan memulai bangsa yang baru dari Musa. Tetapi Musa dalam momen kepemimpinan sejatinya menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Dia berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Dia memohon, "Mengapa Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar? Janganlah biarkan orang Mesir berkata, 'Dia membawa mereka keluar untuk mencelakakan mereka.'" Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia bahkan berkata, "Jika engkau mengampuni dosa mereka, baiklah. Tetapi jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis." Ini adalah pengorbanan tertinggi. Seorang pemimpin yang rela menanggung nasib umatnya. Melihat kerendahan hati dan kasih Musa, hati Tuhan pun luluh. Dia berfirman,
bahwa Dia tidak akan memusnahkan mereka semua. Namun, dosa tetap memiliki konsekuensi. Musa berdiri di gerbang perkemahan dan berseru, "Siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Seluruh suku Lewi berkumpul di sekelilingnya. Musa, atas perintah Tuhan, menyuruh mereka untuk mengambil pedang dan berjalan melewati perkemahan, menghukum mereka yang memulai pemberontakan ini. Hari itu, sekitar 3.000 orang tewas. Itu adalah hari yang kelam, pemurnian yang menyakitkan bagi bangsa Israel. Setelah tragedi itu, Musa kembali naik ke Gunung Sinai. Sekali lagi, dia memohon pengampunan bagi bangsanya. Tuhan, dalam kemurahannya, setuju untuk memperbarui perjanjiannya. Dia menyuruh Musa untuk memahat 2 loh batu baru, sama seperti yang pertama. Musa melakukannya, dan sekali lagi dia naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Selama 40 hari, 40 malam lagi, Musa berada di hadirat Tuhan tanpa makan dan minum. Tuhan menuliskan kembali 10 perintah di atas loh batu yang baru. Perjanjian itu diperbarui. Ketika Musa turun dari gunung untuk kedua kalinya, ada sesuatu yang berbeda darinya. Wajahnya bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Begitu terangnya sehingga bangsa Israel takut untuk mendekatinya. Dia harus menutupi wajahnya dengan selubung. Kisah ini adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan iman manusia, tetapi juga tentang kesabaran Tuhan yang tak terbatas dan kekuatan doa seorang pemimpin yang peduli. Meskipun mereka telah gagal secara spektakuler, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Melalui Musa, Dia memberikan mereka kesempatan kedua, sebuah awal yang baru, sebuah pelajaran abadi tentang dosa, pertobatan, pengampunan, dan pemulihan.